Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Kita jumpa di edisi pertama ngabuburit di Daeng Ote Kopi di Ciparai, Kabupaten Bandung. Di hari keempat Ramadan ini, kita mencoba mengambil hikmah dari kisah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana senantiasa memberikan amalan-amalan terbaik dalam kehidupan yang kemudian dilaluinya. Amalan yang kemudian beliau persembahkan dan sebagai pengingat bagi kita semua adalah beliau tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah menghafal posisi beliau duduk dan tempat sholatnya di mana. Dan posisinya adalah soft sebelah kanan paling pojok, paling ujung. Ketika ditanya kenapa memilih posisi tersebut, beliau menjawab, karena saya ingin khusyuk dan juga ingin tidak mengganggu orang lain, sehingga saya memilih posisi di paling pojok. Masya Allah, selama beliau kemudian menjalani hari-harinya dengan keislaman yang akhirnya beliau peluk dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, beliau tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah, selalu datang lebih awal. Pada suatu ketika, sholat subuh berjamaah, ternyata beliau tidak terlihat, tidak nampak. Sampai-sampai para sahabat pun tahu bahwa dia tidak hadir saat itu. Karena merasa sesuatu ada yang aneh. Yang biasanya setiap hari bersama para sahabat, bersama Rasulullah untuk kemudian melaksanakan sholat fardu berjamaah, tiba-tiba nggak ada kabar. Si sahabat ini kemudian tidak muncul. Ya. Akhirnya membuat Rasulullah khawatir, bertanya-tanya. Dan nama sahabat ini adalah Sya'ban radhiyallahu anhu. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, apakah ada yang tahu kabar dari Sya'ban?" Karena tidak biasanya dia tidak hadir sholat berjamaah bersama kita. Para sahabat berhusnuzon tentunya, mungkin dia terlambat, ada uzur dan sebagainya, ya. Sehingga beliau berangkatnya terlambat. Nah, karena beliau belum datang, Masya Allah, hanya karena untuk menunggu beliau, Rasulullah sampai menunda melaksanakan sholat berjamaah agar Sya'ban, sahabat yang beliau sayangi karena Allah ini, kemudian tidak ketinggalan sholat berjamaah. Namun karena sudah hampir pagi, sudah hampir syuruk, akhirnya Rasulullah kemudian memutuskan agar melangsungkan sholat berjamaah saja. Mungkin nanti Sya'ban bisa bergabung dengan cara masbuk atau menyambung sholatnya seperti itu. Namun setelah sholat berjamaah selesai, Rasulullah menengok sebelah kanan, ternyata Sya'ban belum muncul juga. Mulai semakin khawatir Rasul. Ada apa yang terjadi dengan Sya'ban? Barulah kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, apakah ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban?" Semuanya hening. Tiba-tiba ada yang mengancungkan tangan, mengatakan, "Saya tahu ya Rasulullah. Kalau begitu antarkan saya ke sana." Masya Allah, dia langsung dikunjungi oleh Rasulullah ke rumahnya. Dan ternyata jarak rumahnya luar biasa jauhnya. Beliau kalau berjalan kaki dari rumahnya itu, setelah pulang sholat subuh, Rasulullah setelah sholat subuh bersama para sahabat, rombongan berangkat ke rumah Sya'ban, perkiraan sekitar 3 jam perjalanan. Ya, 3 jam perjalanan, tapi beliau selalu berusaha untuk sholat berjamaah dan tidak pernah ketinggalan sholat jamaahnya. Masya Allah, sangat-sangat dijaga sholat jamaahnya. Tiba di rumahnya, kemudian Rasulullah bersalam, "Assalamualaikum
Waalaikumsalam. Ada seorang muslimah yang kemudian menjawab, apakah benar ini di rumahnya Sya'ban? Benar. Ya. Lalu di mana Sya'ban? Kami ingin ketemu. Ternyata beliau sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, namun sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, cerita daripada istrinya ini kemudian ternyata beliau itu punya penyesalan. 3 penyesalan yang sangat luar biasa. Dan yang inilah yang kemudian akan menjadi inspirasi kita. Namun 3 penyesalan apakah itu? Jangan kemana-mana. Kita buka puasa sejenak. Akan kita lanjutkan lagi setelah maghrib. Dan insya Allah kita akan mendapatkan ibrah dan hikmah dari kisah para sahabat. Selamat berbuka puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.